Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semuanya. Jadi di kesempatan video ini, Guru Bajang akan membuat sebuah konten PJOK tentang nafza, ya, tentang babza. Jadi di sini kita punya aplikasi eh, namanya Penjaspedia ya. Di sini sudah lengkap ya. Jadi nanti kalau adik-adik mau bisa butuh, silahkan langsung hubungi Pak Guru di komentar atau DM. Ya, jadi di sini aplikasi ini Pak Guru download dulu di Play Store, tapi kemarin terakhir Pak Guru cek sudah tidak ada lagi, mungkin sudah dihapus sama developernya. Aplikasi ini sangat bermanfaat ya. Di sini terdapat semua materi olahraga, materi PJOK, baik dari semester 1 sampai semester 2, kecuali tentang pergaulan bebas ya. Nah, seperti contoh bola besar ya, yang terbagi menjadi 3 bagian. Pertama tentang sepak bola, bola voli, dan bola basket. 1, ini, 2, dan 3 ya. Kemudian selanjutnya di bab kedua kita punya materi tentang bola kecil. Ini juga sudah ada di sini di aplikasi ini rangkumannya tentang bulu tangkis, badminton, tenis meja, dan softball ya. Nah, kemudian selanjutnya materi atletik juga sudah lengkap di sini. Materi atletik ya, rangkumannya bisa membantu adik-adik semuanya untuk belajar. Kemudian ada tenis lapangan juga termasuk di bola kecil. Nah, yang selanjutnya kita ke materi pencak silat ya. Pencak silat mana ini? Ada nih pencak silat ya. Kemudian selanjutnya yang terakhir tentang perkembangan jasmani ya, atau kebugaran jasmani. Perkembangan jasmani ini fleksibel, bisa masuk di semester 1 dan semester 2, langsung kondisional ya. Jadi apalagi sekarang kita pakai kurmer, tidak menentukan mana pelajaran yang harus dituntaskan lebih dulu ya. Jadi kita lebih fokus ke minat dan bakat peserta didik. Baik, sesuai janji Pak Guru, video ini Pak Guru buatkan khusus di kelas bimbingan Pak Guru, jadinya belum kita bahas tentang bahaya narkoba. Jadi di sini kita akan mengenal secara singkat macam-macam bahaya narkoba, apa itu narkoba, apa jenis-jenis narkoba, dan bagaimana dampaknya. Oke, kita mulai ya. Kita langsung klik bahaya narkoba di sini ya. Ya, dulu Pak Guru scroll nih, nggak kelihatan. Nah ini dia bahaya narkoba. Ini jadi tentang bahaya narkoba ya. Kita klik Bismillah. Nah, di sini kita sudah diberikan 3 jenis materi ya. Pertama definisinya ya, bisa adik baca di sini definisi. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis narkoba. Jadi ini bagian dari rangkuman materi tentang bahaya narkoba yang disampaikan oleh aplikasi ini. Sangat membantu sekali adik-adik semua ya. Kemudian ada yang ketiga, dampak negatif ya. Kita klik yang pertama ya. Definisi. Nah, ini sudah ada gambar. Kalau kalian kenal Bapak Bob Marley, Bapak Marijuana, ini dulu di zaman-zaman Pak Guru SMA ini terkenal sekali ini bajunya ya. Baju Marijuana itu Bob Marley ya. Laris manis di pasaran. Oke, baik. Kita mulai dari bahaya dan dampak narkoba pada hidup dan kesehatan. Nah, di sini kita sudah diperlihatkan macam-macam narkoba atau drug. Gambar tengkorak biasa ya, simbol dari drug itu tengkorak dan tulang. Kepala ini seram sekali guys, seram sekali adik-adik semuanya ya. Yang pertama ada ganja ya, ada ganja. Mana dia? Nah ini ganja. Jadi di sini dijelaskan dampak ganja itu, pertama infeksi paru-paru. Wah, sangat seram sekali adik-adik ya, infeksi paru-paru. Mungkin nggak bisa kalian baca, ini terlalu kecil, gimana perlu besarin. Sudah Mac ini, sudah terlalu besar ya. Nah, nanti mungkin sambil Pak Guru jelaskan kalian bisa catat dari bab
Jenis narkoba pertama, ganja dengan dampak sebagai berikut: infeksi paru-paru. Kemudian yang kedua, gangguan kehamilan dan kesehatan bayi. Ini bagi wanita yang sedang mengandung atau perempuan yang sedang hamil ya, adik-adik semuanya. Kemudian yang selanjutnya ada serangan jantung ya. Ini mau kecil, mau besar, mau dewasa, mau tua ini. Jadi dampak ganja bagi pengkonsumsi ganja itu ya, gangguan kesehatan jantung ya. Jadi sangat, ini kita kenal dampak-dampaknya ya. Kemudian yang selanjutnya ada ke menurunnya fungsi otak ya. Jadi lebih spesifiknya konsentrasi ya, gangguan fungsi berpikir, lemah, daya ingat sangat menurun, sangat tidak baik, tidak sehat. Itu ya. Kemudian jenis yang kedua ada namanya sabu, adik-adik ya. Sabu. Mungkin sudah kalian kenal, sudah nggak asing lagi di telinga kalian apa itu sabu. Dampak negatifnya, pertama, risiko terkena infeksi HIV dan AIDS ya. Ini biasa karena pertukaran jarum suntik atau dan sebagainya ya, yang digunakan sebagai alat mediasi media untuk konsumsi sabu ini ya. Kemudian selanjutnya gigi dan gusi hancur. Ini kesehatan gigi dan tulang nih, berarti nanti merusak gigi dan tulang, gigi dan gusi hancur. Kemudian selanjutnya ada gatal kronis hingga menyebabkan luka-luka atau alergi ya, infeksi kulit. Kemudian selanjutnya halusinasi dan cemas berlebihan. Nah, ini yang dampak yang bisa kita gunakan pada, ya kita lihat ya, bukan gunakan, kita lihat pada orang yang mengkonsumsi sabu, ganja, rata-rata itu berhalusinasi dan kecemasannya berlebih atau khawatirnya berlebih. Suka khawatir, cemas dan gimana ya. Dan selanjutnya yang bagian ketiga ada ekstasi ya. Ekstasi. Jadi dampaknya perilaku impulsif dan agresif ya. Perilaku impulsif dan agresif. Yang kedua, gairah dan kepuasan seks menurun ya. Jadi bagi orang yang sudah berkeluarga ya. Kemudian selanjutnya susah mengingat dan berkonsentrasi, sama aja ya dampaknya dari semua ini. Pasti ada masalah otak, masalah kekuatan otak atau kecerdasan. Daya ingat menurun, konsentrasi berkurang, itu akan susah untuk belajar ya. Jadi adik-adik semuanya sangat berbahaya sekali ini, tolong dihindari. Kecemasan berlebih, nah sama nih. Kemudian yang keempat ada heroin, jenis yang keempat ada heroin ya. Kemudian ini dampaknya infeksi katup jantung nih, aduh bahaya nih. Kemudian selanjutnya berat badan menurun drastis nih, kalau jadi pengguna atau penyabu atau ekstasi, heroin, ganja, narkoba, pada umumnya ini nafsu makannya berkurang ya, atau hilang, bahkan hilang ya. Jadi rata-rata pengguna narkoba ini kurus krempeng karena jarang makan ya. Kemudian selanjutnya ada penyakit hati dan ginjal. Nah, nih bagian-bagian vital pada organ manusia nih, penyakit hati dan ginjal. Nah, ini tolong dihindari ya. Dan yang terakhir berdampak pada kematian. Ya, jadi kalau sudah organ vital diserang, kesehatan menurun ya, endingnya pasti berdampak pada kematian ya. Kemudian di sini ada penjelasan sedikit karena di sini definisi peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnya mendapatkan bahan berbahaya tersebut membuat penggunanya semakin meningkat. Ya. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapat pengawasan ketat dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan. Di antaranya adalah, nah ini, ada beberapa banyak bahaya penggunaan narkoba dan untuk kesehatan dan hidup ya. Pertama ini, jadi mudahnya akses menggunakan zat berbahaya ini menyebabkan penggunanya meningkat, apalagi di kota-kota besar seperti di Jakarta dan sebagainya ya. Jangankan di kota besar, di pelosok-pelosok aja sudah banyak kita sering temukan, baik itu yang narkoba alami
ya, yang dari tumbuh-tumbuhan, kemudian narkoba yang kimia dan yang semi kimia, ya, semi kimia ya. Itu jenis-jenisnya. Ya, dampak pertama kita bahas tentang dehidrasi ini. Dehidrasi ini kalian sudah pasti tahu nih, ya. Kekurangan cairan ya, dehidrasi namanya. Ya, di sini dijelaskan penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Ya. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang. Nah, ini dampak fisik, dampak negatif fisik yang bisa kita lihat dari pengguna narkoba. Dari keempat tersebut ya, baik itu sabu, ekstasi, heroin, ganja. Kejang-kejang nih kalau nggak dapet. Kejang-kejang. Kemudian selanjutnya terjadi eh halusinasi, muncul berhalusinasi, menghayal, berimajinasi yang berlebihan ya. Kayak oh itu ngefly lah istilah gaulnya itu ya. Kemudian rasa sesak pada bagian dada, perilaku agresif, dan jangka panjangnya dapat dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Nah, ini kerusakan pada otak. Coba kalian bayangkan. Kalian diciptakan oleh Yang Maha Kuasa itu sesempurna, sangat sempurna dengan kecerdasan dan kelebihan yang diberikan masing-masing. Masa kalian mau rusak dengan hal-hal yang tak berguna seperti ini? Jadi adik-adikku semuanya, tolong jaga pergaulan, tolong jaga kesehatan, tolong jaga apa yang kalian konsumsi, perlu dicerna, difilter dulu sebelum kalian masukkan ke tubuh ya. Kemudian yang dampak kedua ada halusinasinya yang saya sebutkan di tadi ya. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba. Ya, seperti ganja, tidak hanya itu saja. Dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, ya, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Nah, ini mental, depresi, cemas berlebih ini juga bisa ciri-ciri pengguna dari barang haram tersebut ya. Terus yang selanjutnya dampaknya yang ketiga menurunnya tingkat kesadaran. Sama yang kayak tadi ya, halusinasi. Di sini dijelaskan pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks. Seperti kata Pak Guru tadi yang bilang ngefly ya, rileks, ngelamun, hayal, ya. Terus sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Tidur terus tidak bangun-bangun nih. Ya. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup beresiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar. Nauzubillahi min dzalik ya. Dan dampak keempat ada namanya kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut fa inna tawafana ujhakum. Ya, itu kurang lebihnya. Semua makhluk bernyawa akan mati, tapi ya jangan kita zalim pada diri kita dengan mengkonsumsi barang-barang yang tidak seharusnya kita konsumsi. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obatan-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan kata overdosis. Yang sering kita lihat di film-film atau di mungkin pernah kalian saksikan secara langsung, real real time, real ya, secara langsung ya, secara live begitu ya. Pemakai sabu-sabu ini atau opium dan kokain dan bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah yang akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika. Nyawa jadi taruhannya, ya. Gara-gara obat-obatan, nyawa melayang. Kayak busa-busa itu, kayak keracunan ya. Kemudian gangguan kualitas hidup. Nah, ini ada gangguan kualitas hidup. Jadi bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, pengguna obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup. Misalnya susah berkonsentrasi, ya, susah berkonsentrasi saat bekerja itu. Apalagi kalian sebagai pelajar saat pelajar kan bisa nanti menjadi emosional, ya.
mengalami masalah keuangan. Nah, ini jelas karena kalian ini kalau barang-barang seperti ini nggak murah, mahal ya, barang-barang haram seperti ini. Hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Nah, ini udah konsumsi barang haram, dapat penyakit, kena kasus kriminal, diciduk polisi. Apa dampak positifnya? Kemudian pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter. Seperti kata Pak Guru kemarin di kelas, ya, banyak banyak sekali dampak bahaya negatif dari nafza atau narkoba, tapi ada juga dampak positifnya dalam ke kondisional ya atau dalam waktu tertentu seperti di penggunaan medis, mungkin sebagai bius dan sebagai dan lain-lainnya ya. Jadi tapi ini harus sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Ya, ini untuk edukasi lah ya, edukasi untuk hal-hal menginformasikan masyarakat bagaimana dampak ini, dampak itu dan sebagainya. Selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Ingat, selebihnya obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Ingat, tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu jangan coba-coba ya. Ini nih, katanya nih jangan coba-coba. Masih banyak kok barang-barang atau makanan yang lain yang lebih sehat yang bisa dikonsumsi. Buat apa juga kita menggunakan ini ya? Jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan kesehatan. Nah, ini definisinya. Oke, nanti mungkin lebih jelasnya lagi bisa kalian cari ini referensinya dari sumber bnn.go.id. Bisa kalian ketik bnn.go.id nanti di web browser atau kata kunci pencarian. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal jenis-jenis narkoba ya. Adik-adik semuanya kita akan mengenal jenis-jenis narko. Nah ini poin nomor 2 kita klik. Nah ini tetap tempo lagi ini bahasa Sasak. Muncul Bob Marley ini ya. Jenis-jenis narkoba, narkotika dan obat-obatan. Nah ini ada jarum suntik, ada korek, ada sendok, ini ada jenis-jenis yang kimiawi ya, dan ini yang mungkin yang alami yang serbuk itu ya. Jenis-jenis narkoba, narkotika dan obat-obatan, nafza ya, narkoba. Pertama, kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut ya, bisa kalian baca dari semuanya ya, memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut undang-undang tentang narkotika, ini ada undang-undangnya ya. Narkotika jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko tergantungan. Ingat, berdasarkan pada risiko ketergantungan. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2, sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Nah ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Tapi lebih banyak negatifnya ya. Dampak positifnya hanya pada penggunaan di medis. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 80, banyak sekali teman-teman. Beberapa di antaranya seperti morfin yang digunakan untuk penghilang rasa sakit. Ini untuk orang-orang yang berperang. Sering kalau kalian menonton film-film aksi, I need morphine. Itu kalau sudah tertembak, kena bom dan sebagainya. Alpha Prodina dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Ya. Jadi penggunaannya di kalangan waktu tertentu ya. Nah, kemudian kita masuk ke narkotika golongan 3. Dan yang terakhir, narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Ya, ada yang sangat berbahaya, ada yang digunakan tertentu dan ini ada yang sedikit ringan. Tapi sekalipun ringan, jangan pernah mencobanya. Ya. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Nah, ini ada seperti yang pernah Pak Guru jelaskan di kelas itu ada 3 ya. Ada yang alami, ada yang kimia dan ada yang semi kimia, gitu ya.
Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut diantaranya adalah, nah ini kalau dibagi secara pembuatannya. Narkotika jenis sintesis yang pertama kalian ingat. Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Ya, golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintesis seperti amfetamin yang ada di obat-obatan, metadon, dexamfetamin dan sebagainya ya. Nah, kemudian nanti bisa kalian cek untuk kelengkapannya di Google ya. Kemudian narkotika jenis semisintesis. Pengolahan penggunaan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrak atau memakai proses lainnya. Contoh adalah morfin, nah, yang digunakan untuk militer ya. Kemudian di medis, heroin, kodein dan lain-lain. Ini jenisnya secara semisintesis. Ya, jadi kita ulang secara golongan, ada golongan 1, 2 dan 3 ya. Kemudian secara pembuatan ada yang sintesis, ada yang semisintesis, dan ada narkotika yang terakhir jenis alami. Nah, yang jenis alami ini, ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana karena kandungannya yang masih kuat. Zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Nah, ini ada pada tumbuhan ya. Sering kita lihat ada namanya mushroom, itu jamur tai sapi ya. Kemudian ada jenis-jenis dedaunan lainnya yang bisa mungkin pernah kalian adik-adik temukan, tapi yang pernah untuk dicoba ya. Ini sangat berbahaya bagi hidup dan kesehatan. Sumber nanti kalian bisa cek lagi di bnn.go.id. Nah, itu kalau kita mengenal jenis-jenisnya. Kemudian dampak negatif poin ketiga. Nah, ini dampak negatif narkoba ya. Ada jangka pendek. Yang pertama dari ganja yang seperti di eh, pas ya bagian pertama video ini. Kemudian sabu. Kemudian selanjutnya ya, ini sedikit beberapa penjelasannya ya. Nanti kalau kalian butuh bisa minta Pak Guru nanti share aplikasinya ya. Kita bahas sedikit ya. Kemudian ada ganja. Nah, ini jangka pendek perubahan kesadaran terhadap waktu. Ini dampaknya ya. Jangka dampak negatif narkoba. Seperti yang jenis ganja dan sabu. Kemudian perubahan suasana hati. Gerakan tubuh terganggu, kesulitan berpikir dan memecahkan masalah, gangguan terhadap daya ingat. Ini sangat berbahaya sekali adik-adik semuanya ya. Nah, kemudian jenis sabu dalam jangka pendek, insomnia, susah tidur, hilangnya nafsu makan, euforia dan sikap terburu-buru atau tergesa-gesa, sering was-was, denyut jantung cepat dan tidak teratur, dan hipotermia. Nah, kemudian jangka panjang dari ganja ini gangguan pernapasan, ya, meningkatkan denyut jantung, gangguan pada bayi, kemudian halusinasi, dan yang kemudian kalau di sabu jangka panjangnya kecanduan, ini semuanya ya menyebabkan kecanduan, efek psikologi seperti paranoid, ya, halusinasi dan aktivitas motorik berulang. Perubahan struktur dan fungsi otak, menurunnya kemampuan berpikir dan kemampuan motorik, melemahnya konsentrasi, hilang ingatan, perilaku agresif atau kekerasan, gangguan suasana hati, masalah gigi yang parah, menurunnya berat badan. Nah, ini. Nah, kemudian sedikit tambahan ya. Bagian dari nafza ya, narkoba, psikotropokia dan zat adiktif. Yang ini zat adiktif ini sering kita temukan ya adik-adik semuanya ya. Apalagi kalian yang merokok, minum kopi, minum teh dan sejenisnya ya yang membuat kita kecanduan. Jadi tolong sekarang kalian sudah tahu dampak-dampak negatif dari ini. Mari kita hidup sehat,
jaga istirahat, jaga pola makan, olahraga yang teratur, hindari pergaulan bebas, dan sejenisnya. Oke, di lain kesempatan kita akan bahas materi-materi yang lain sesuai dengan yang aplikasi ini, karena ini aplikasi yang sangat bagus, singkat, jelas, dan detail ya. Bagi yang mau silahkan bubuhkan di kolom komentar, nanti Pak Guru share link downloadnya ya. Oke, thanks for watching. See you next video. Don't forget to share, like, and comment. Follow juga akun gue PB14, Guru Pejok Bajang 14. Terima kasih semuanya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam sehat.